Untuk hasil keputusan rapat Komisi D, yaitu Komisi Bahsul Masail, langsung saja saya bacakan. Untuk menimbang A, tarekat ta'lim wa ta'allum adalah prioritas utama Masyayikh Lirboyo dalam perjuangannya menyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sebagai tuntunan dalam segala aspek kehidupan. B. Ta'lim wa ta'allum merupakan tarekat yang paling afdol dan menjadi prioritas. Namun dalam kenyataannya banyak para santri dan alumni yang tidak menjalankannya secara maksimal. Hal ini dibuktikan beberapa fakta yang mengindikasikan pergeseran ke arah tersebut. Bagian alumni lebih mengutamakan kegiatan lain yang bersifat mafdul atau non-prioritas daripada kegiatan belajar mengajar yang sifatnya fadil atau prioritas. Kemudian C, adanya sebagian alumni yang mulai memisahkan antara konsep tarekat sebagai jalan menuju wusul ilallah dan praktek taklim wa ta'allum yang selama ini menjadi bagian integral dari ajaran masyayikh. Mereka menganggap bahwa ada jalan lain yang lebih menenangkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mengamalkan tarekat tertentu tanpa memperhatikan bahwa taklim wa ta'allum ini juga bisa merupakan tarekat yang dapat mengantarkan pada tujuan spiritual yang sama. D. Adanya sebagian alumni yang tidak menjunjung tinggi dawuh Masyayikh Lirboyo. Mengingat A. Dawuh Syekhuna Yai Haji Abdul Karim bahwa santri lek mulih kudu ngadep dampar. B. Dawuh Syekhuna Yai Marzuki Dahlan nek teko omah saiso-isone diwulangne, isone alif bakta ya diwulangne alif bakta, isone sulam ya diwulangno sulam. C. Dawuh Syekhuna Yai Mahrus Ali, santri-santri nek mulih kok gong ngembangno ilmu, uripe ora bakal barokah. Sehingga memutuskan satu, taklim wa ta'allum dengan pengertian mencari, mengamalkan dan menyebarkan ilmu adalah bagian dari tarekat Mu'tabaroh yang mampu mengantarkan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan merupakan tarekat terbaik yang nantinya diistilahkan dengan tarekat yang amah, yang menjadi kewajiban dari umat atau penerus dari Kanjeng Nabi. Kemudian yang nomor takbirnya dari Ihya dan Kifayatul Atqiya. Kemudian nomor 2, bagi santri dan alumni Lirboyo, bertarikat dapat terlaksana melalui tarekat taklim wa ta'allum dengan terus belajar mengajar, menjunjung tinggi petunjuk dan bimbingan para masyayikh, mengamalkan ilmu yang telah diajarkan dan konsisten dalam menjalankan dawuh para masyayikh, terutama dalam hal ngadep dampar. Takbirnya dari kitab Ihya dan Al-Fathul Mubin Bisarhil Arba'in. Nomor 3, representasi paling nyata dari dawuh ngadep dampar adalah berperan aktif dalam menghidupkan pendidikan agama secara utuh, terutama ilmu hal, yaitu ilmu yang wajib diketahui dan diamalkan dalam 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan tasawuf atau akhlak. Ini takbirnya dari kitab Ihya, dari kitab Kifayatul Atqiya, serta dari Fathul Ilah. Nah, yang nomor 4, menjunjung tinggi dawuh masyayikh adalah pondasi penting bagi santri dan alumni untuk mendapatkan keberkahan ilmu, serta mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki. Kesetiaan ini nanti akan terwujud dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap setiap petunjuk dan dawuh dari masyayikh, keyakinannya terhadap kemuliaan dan keutamaan masyayikh, serta usahanya untuk meneladani masyayikh dalam segala aspek kehidupan. Ini takbirnya dari Majmu' Adabul Alim wa Muta'alimnya Mbah Hasyim As'ari,
Kemudian nomor 5, untuk menjaga kemanfaatan dan keberkahan ilmu, ini wajib bagi santri dan alumni menjauhi hal-hal yang berpotensi mengakibatkan ketidakridhoan masyayikh. Termasuk misalkan berguru kepada guru-guru yang kira-kira itu modelnya itu tidak diridhoi oleh masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, atau mengamalkan tarekat yang tidak disetujui oleh masyayikh Lirboyo. Contohnya sholawat wahidiyah, jelas-jelas sudah dilarang di pintu masjid, sudah ada larangannya. Nah ini berpotensi tidak bisa menjadikan tidak ridhonya para masyayikh. Ini harap dihindari. Yang kemudian yang nomor 6, pengamalan tarekat taklim wa ta'alum secara benar. Ini sebetulnya sudah mencukupi kewajiban bertarekat bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai santri Lirboyo dan alumninya ini harus meyakini bahwa awake dhewe ngamalno ngadep dampar ini sudah mencukupi kewajiban untuk bertarekat. Ngoten. Kemudian yang ketujuh, mengikuti tarekat khosoh ini wajib memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Jadi apabila kita itu sudah mengamalkan tarekat amah, namun kemudian ada beberapa hal yang mendorong kita untuk melakukan tarekat khosoh, contohnya tinggalan orang tua sudah menjalankan tarekat khosoh, kemudian kita mewarisi, maka dipersilahkan untuk menjalankan tarekat khosoh, namun dengan catatan tidak mengabaikan pengamalan taklim wa ta'alum. Harus tetap madhep dampar, ngajinya harus tetap dijalankan sebagai prioritas utama. Kemudian B, tarekat yang diikuti harus muktabaroh. C, mursyidnya harus memenuhi syarat, yaitu 1, menguasai ilmu syariat dan hakikat. Jangan sampai hanya mengikuti mursyid yang terkenal keramatnya saja, tapi syariatnya diabaikan. Ini jangan sampai. Yang nomor 2, memiliki intuisi atau zauk yang tajam. Nomor 3, memiliki himmah yang aliyah untuk menggapai ridho Allah, bukan yang lain. Jadi niatnya itu niat yang ikhlas untuk ridho Allah, bukan untuk kepentingan yang lain, apalagi sosial politik. Yang keempat, konsisten mengamalkan syariat. Karena kita tahu dalam salalim nikah bahwa tanpa syariat hakikat tidak akan tercapai. Yang kemudian dari mubahasah tadi ini menghasilkan 7 rekomendasi atau 7 keputusan untuk seluruh santri dan alumni Himasal tentang kesetiaan kepada masyayikh Lirboyo dan tarekat ngadep dampar. 1, santri dan alumni Lirboyo tidak boleh meninggalkan tarekat taklim wa ta'alum masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo sebagaimana dawuh Kyai Abdul Karim, santri lek mulih kudu ngadep dampar. Walaupun toh apapun posisinya, walaupun toh sudah baiat pada tarekat khosoh, tetap harus ngadep dampar. Nomor 2, melakukan taklim dan ta'alumnya secara maksimal. Nomor 3, santri dan alumni Lirboyo harus menjalankan tarekat taklim wa ta'alum secara utuh melalui pendidikan,
pengajaran dan pengamalan 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan tasawuf atau akhlak. 4. Santri dan alumni Lirboyo harus selalu menjaga dan memperkuat ikatan lahir batin dengan masyayikh Lirboyo serta menjalin hubungan erat sesama alumni. Jadi jangan sampai setelah tamat Lirboyo sama sekali mengabaikan kepada masyayikhnya, tetap menjaga alaqah baik batiniah maupun dohiriyah. Kemudian yang nomor 5, santri dan alumni Lirboyo harus meyakini bahwa masyayikh Lirboyo adalah murabbi atau guru pembimbing lahir batin yang dapat mengantarkan kepada ridho Allah. Nomor 6, santri dan alumni Lirboyo harus menjunjung tinggi petunjuk dan arahan masyayikh Lirboyo dalam berperilaku dan berkhidmah di tengah masyarakat. Nomor 7, jadi artinya kita tidak mengabaikan petunjuk atau arahan dari masyayikh yang lain. Tapi mbok yao, masyayikh Lirboyo ini dijunjung tinggi. Jangan sampai ketika ada arahan yang berkontradiksi dengan arahan masyayikh Lirboyo ini, kita berani untuk berkontradiksi. Niki maksudnya ngoten. Nomor 7, santri dan alumni Lirboyo dilarang keras mengatasnamakan masyayikh Lirboyo atau himasal untuk kepentingan pribadi atau berbenturan dengan pihak lain yang berbeda pandangan dalam isu-isu sosial politik. Ini sangat mohon diperhatikan dengan sangat, karena akhir-akhir ini banyak sekali kita itu dibenturkan dengan berbagai kelompok. Ada yang kelompok garis keras, ada kelompok yang berbasis etnis, ada juga gerakan dan seterusnya. Itu semuanya membenturkan kita dengan kita sebagai santri dan juga sebagai aktivis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini dibenturkan dengan berbagai golongan. Nah ini ketika kita itu walaupun toh tidak cocok dengan gerakan mereka, jangan sampai membawa-bawa nama masyayikh ataupun himasal untuk kepentingan pribadi atau membenturkan antara golongan. Lek memang wani yo pribadi ngoten mawon. Karena masyayikh maupun himasal ini mempunyai keputusan sendiri, mempunyai kebijakan sendiri yang diharapkan itu bagaimana lebih selamat, lebih manfaat dan maslahat untuk pergerakan harokah daripada santri dan alumni himasal secara umum. Tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tidak hanya untuk emosi sesaat. Demikian untuk Komisi Bahsul Masail. Lokasi rapat di LBM, pimpinan rapat sampai dengan notulen bisa dibaca sendiri.